Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang hal apa saja yang kita harus ketahui tentang pemasangan inverter ataupun mobil tanpa genset untuk mesin sop es krim. Di sini saya akan coba membahas ya untuk jenis atau sistem inverter yang dipasang di mobil dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Oke teman-teman, nah sebelum saya lanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman semua, nah jadi untuk masalah inverter ataupun mobil tanpa genset untuk pemakaian mesin sop es krim sudah saya jelaskan sebelumnya di video saya. Nah kalau teman-teman belum tonton, nah teman-teman bisa buka link di atas video ini ya teman-teman semua. Nah jadi di sini saya akan lebih menjelaskan metode pemasangan inverter tersebut untuk mesin sop es krim itu yang umum dipakai oleh pemain es krim untuk saat-saat ini. Untuk masalah inverter itu sendiri sebenarnya yang umum ada dua metode teman-teman semua. Nah jadi saya akan coba jelaskan untuk metode yang pertama. Nah jadi kalau untuk metode yang pertama itu intinya untuk mesin sop es krim kita tidak akan rubah sistemnya apapun teman-teman semua. Jadi intinya seperti kita mengambil arus listrik layaknya kita colokan di listrik rumah ataupun listrik dengan genset. Nah, di sini itu yang kita butuhkan adalah jenis inverter yang mempunyai kapasitas di atas dari kapasitas mesin tersebut. Biasanya untuk inverter yang dipakai itu adalah inverter yang kapasitas 4000 ataupun 5000 watt ya teman-teman untuk kapasitasnya. Nah, tergantung dari merek inverter yang teman-teman pakai. Intinya itu yang dipakai adalah inverter yang untuk arus besar. Jadi kalau untuk masalah inverter seperti ini sebenarnya sudah banyak beredar di Indonesia untuk inverter yang sudah dirakit dan siap pakai untuk mesin sop es krim ini teman-teman semua. Terus selain inverter, nah kita akan memerlukan yang namanya aki. Nah, aki yang digunakan di sini selayaknya itu aki yang mempunyai kapasitas minimal 200 ampere. Nah, kenapa kita memakai aki yang 200 ampere? Nah, ini untuk bisa mencukupi yang namanya kapasitas listrik yang digunakan oleh mesin sop es krim tersebut. Nah, jadi dengan aki yang 200 ampere ini pun kita bisa menghitung berapa lama mesin ini beroperasi hanya dengan mengandalkan yang namanya aki 200 ampere. Oke teman-teman semua, nah jadi secara hitungannya untuk mendapatkan yang namanya waktu pemakaian atau berapa jam aki 200 ampere ini bisa digunakan untuk mesin sop es krim. Perhitungannya secara umum yaitu kita akan membagi kapasitas dari yang namanya aki tersebut dibagi dengan arus per jam yang dipakai dikurangin dengan waktu defisiensinya. Secara umumnya seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin saya akan bikin vlognya di
video yang lain ya. Dan pada intinya dengan aki 200 ampere ini bisa digunakan lebih kurang 3 sampai 4 jam teman-teman semua, seperti itu. Nah, biasanya untuk metode ini aki itu sistemnya setelah kapasitasnya habis, listriknya itu bisa dicas di luar ataupun kita menyambungkan dengan mobil teman-teman semua. Nah, itu kita bisa menambahkan alat yang namanya alternator. Nah, alternator yang digunakan itu sebaiknya di kapasitas 24 volt ya. Nah, supaya untuk bisa mencukupi untuk arus yang bisa pengecasan langsung dari mobil itu. Nah, jadi pada intinya untuk jenis inverter yang terpasang itu adalah dengan sistem kita tidak merubah dari sistem mesin tersebut. Nah, jadi kita bisa langsung mengambil sumber listrik dari aki tersebut teman-teman semua. Terus sistem yang kedua yaitu adalah sistem kita memakai yang namanya inverter dengan kapasitas yang rendah dibandingkan dengan kapasitas dari mesin shop es krim tersebut. Nah, jadi gini, jadi sistem yang kedua ini kita akan merubah sistem arus dari mesin. Nah, dimana untuk menyalakan mesin itu kita memakai inverter yang 2000. Terus untuk kompresornya kita akan sambungkan langsung dengan mobil. Nah, jadi kita akan memakai kompresor yang cocok untuk mobil tersebut teman-teman. Jadi kompresor yang di mesin kita tidak akan pakai, tetapi kita akan mengganti dengan jenis alat yang cocok yang bisa digunakan di mobil tersebut. Nah, sehingga pada saat mesin ini nyala, mobil juga harus tetap nyala teman-teman semua. Nah, jadi intinya ada dua sistem yang sering dipakai untuk pemakaian mesin untuk tanpa genset ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, nah jadi kita udah sedikit punya gambaran ya tentang jenis inverter yang umum digunakan untuk mesin shop es krim di mobil tanpa genset ini. Nah, jadi sekarang kita coba mengulas tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem ini teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk sistem yang pertama kita tetap akan mengandalkan yang namanya aki teman-teman semua. Nah, biasanya untuk masa pemakaian aki juga punya umur, dan kita tahu semua untuk aki yang 200 ampere cukup mahal ya teman-teman di pasaran, baik itu untuk aki kering ataupun aki sel segala macam ya, itu juga cukup mahal. Nah, tapi kita tidak merubah teknik mesin apapun. Nah, jadi kalau kita mau memindahkan mesin ini ke tempat yang lain ataupun memang sistem penjualan kita rubah tidak di mobil lagi, ya tidak, kita intinya kita tinggal angkat aja seperti itu ya teman-teman semua. Nah, kalau untuk yang sistem yang kedua, intinya antara mobil dan mesin sudah tidak bisa dipisahkan karena memang punya rangkaian yang menyatu, intinya seperti itu. Terus untuk masalah mesin ini akan bisa beroperasi kalau mobil juga dalam keadaan hidup. Nah, kalau untuk masalah biayanya hampir sama saja. Nah, jadi kedua jenis sistem ini mempunyai biaya yang hampir sama dalam pemasangan untuk jenis kedua sistem ini. Nah, tapi kalau untuk yang sistem kedua biasanya teman-teman harus membawa satu rangkaian alat ataupun mobil yang tempat yang bisa memasang ataupun menginstalasi satu sistem yang
sudah saya jelaskan seperti itu, karena memang hanya orang-orang yang punya kompetensi yang bisa memasang dari jenis sistem tanpa genset yang dengan rangkaian kompresor yang dirubah untuk pemakaian di kompresor mobil tersebut. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih aja mana yang terbaik buat teman-teman. Dan juga untuk informasinya, secara umum inverter sudah mulai banyak dikenal, dan yang bisa untuk menjelaskan ataupun memasang inverter ini sudah lumayan banyak ya teman-teman, terutama di Jawa seperti itu. Sekilas seperti itulah permasalahan ataupun gambaran tentang masalah inverter ataupun pemakaian mesin shock es krim tanpa genset ya. Nah, jadi intinya teman-teman, sebelum memasang yang namanya inverter, nah teman-teman harus paham dulu sistem pemasangannya seperti apa sebelum teman-teman memutuskan untuk memasang inverter tersebut. Nah, kalau untuk masalah kualitas ataupun memang secara pemakaian, nah sudah banyak juga yang memakai sistem dari kedua sistem ini, dan rata-rata belum ada yang saya mendengarkan sendiri pun belum ada yang keluhan sangat berarti ya. Jadi intinya semua dalam keadaan yang baik-baik. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan ya teman-teman boleh tulis di kolom pertanyaan di bawah ini, ataupun bisa WA saya langsung. Sekian dulu informasi dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.